Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Lupa dengan NIM 2650056. Dalam video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, langsung aja pada materinya, yaitu rekayasa perangkat lunak software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968, pada tahun 1968 dan 1969, Komitmen Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Itu yang pertama, pengertian dasar. Ada istilah rekayasa perangkat lunak (RPL). Secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Ada juga istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada software engineering konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Habis itu sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak dan software program komputer. Ada juga perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak juga dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Corbin, 1999. Pengertian dasar. Pengertian dasar RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemilihan sistem setelah digunakan. Dari pengertian yang dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pertanyaan, semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua yang membutuhkan dalam proses seperti manajemen proyek, menentukan personel, anggaran, biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan penggunaan merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak software adalah skor kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya mendokumentasikan terhadap skor kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasarkan atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produksi proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Pengembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Ada perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan, antara lain tahun kejadian 1990-an, komputer pertama kali membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa Marco, generasi pertama kompiler. Dan generasi 1960-an, generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pesan konsep software engineering mulai digunakan. Pada tahun 2000-an, platform intelektual modern Java, Net, PHP, dan lain-lain Scorking. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering.
Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangan adalah untuk mengembangkan praktek teknologi untuk meningkatkan produktivitas pengembangan lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan. Software engineering ada software desain, software konstruksi, software testing, software maintenance, konfigurasi manajemen, ada manajemen, tool and methods, software quality, processing, dan software requirement. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Tujuan rekayasa perangkat lunak adalah tujuan dari RPL ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor melatar belakangi munculnya RPR. Yang pertama ada ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, biaya membangun perangkat lunak. Ada juga perubahan nisbah rasio biaya perangkat keras, THD, harga perangkat lunak. Ada juga kemampuan pesat perangkat keras dan meningkatkan peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak. Disiplin ilmu lain. Yang pertama ada cakupan ruang lingkup yang luas, membuat RPL sangat terkait dengan bidang ilmu lain. Hubungan keterkaitan RPL dalam ilmu lain terdapat dari gambar di bawah ini. Ada manajemen matematika, geometria, rekayasa perangkat lunak. Ada manajemen kualitas, manajemen proyek, dan rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Ada di bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, manajemen operasi, ekonomi, analisis keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan kebijakan strategi bisnis. Di bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, dan lainnya. Matematika distrik. Di bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja. Kalau di bidang ilmu ergonomatika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen seperti komputer. Di bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, permodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Software merupakan elemen sistem logika dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkasakan atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Ada hardware dan software. Hardware ini bagian-bagian itu ada main open, out, using, komponen, relatively simple. Kalau softwarenya ada developer engineering, deteriorators, custom build, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikumpulkan sebagai berikut. Ada perangkat lunak sistem, perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, ada perangkat lunak teknik, ilmu, dan pengetahuan, ada embeded software, ada juga perangkat lunak komputer personal, ada juga perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software ada sistem software. Sistem software adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjukkan program lain seperti kompiler, editor, util, sistem operasi, drive, dan prosesor telekomunikasi. Yang kedua ada aplikasian software. Program stand online digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi, kegiatan bisnis, atau membuat keputusan teknik manajemen. Ada juga engineering and software digunakan sebagai yang diceritakan oleh algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomatis sampai dinamika orbit, ruang angkasa. Ada juga embedded software dan software. Ada yang terakhir ada web application. Habis itu ada juga tipe software